SMA Lokon, Tomohon, Sulawesi Utara. Pastor, suster, frater, dan para kepala sekolah, ada guru-guru dan juga staf. Kita tunggu sedikit dulu, Ustaz, mungkin. Snack, Sudika. Ini tiba-tiba 38 orang kita. Kembali mengucapkan selamat pagi, selamat datang di kampus Sekolah Lokon Santo Nikolaus Tomohon bagi pastor, frater, suster, bapak ibu, tenaga pendidik di sini. Sebelum mulai, izinkan saya membacakan rangkaian kegiatan pada pagi siang hari ini. Yang pertama adalah doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Anton Manua. Lalu yang kedua, sambutan dan perkenalan tim dari Yayasan Pendidikan Lokon yang akan dibawakan oleh Pastor Yongkowe Timur MSC. Lalu yang ketiga, perkenalan dan juga sambutan dari tim Kolese Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina. Lalu setelah itu acara diskusi santai, tanya jawab santai, tidak perlu tegang gitu. Dan setelah itu kegiatan akan ditutup oleh doa. Kami juga mohon kesediaan dari salah satu anggota dari rombongan. Dan setelah itu apabila mungkin kan tentunya kita akan lihat kondisi cuaca, kita akan melakukan kampus tour di Sekolah Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Untuk itu, untuk mulai, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih dan penyertaan-Mu sehingga pada saat ini, pagi hari ini, Engkau mempertemukan kami, pimpinan Yayasan Pendidikan Lokon bersama dengan Komisi Pendidikan Keuskupan Amboina. Sebelum kami melangsungkan pertemuan, kami mohon berkat. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Apa kabar di dalam suasana yang dingin ini? Baik, saya minta izin saya duduk ya karena usia sudah semakin lanjut. Pertama-tama atas nama Ketua Umum Yayasan Pendidikan Lokon Bapak Daniel Korompis PhD yang berada di Jakarta, saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Yayasan Pendidikan Keuskupan Amboina, Profesor Agus Arbol, bersama dengan ketua-ketua yayasan yang lain di Keuskupan Amboina, juga para direktur dari kolese-kolese pendidikan di Keuskupan Amboina. Saya tahu ada 7 titik pusat, tapi saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi juga Bapak Ibu guru, para frater dan para pastor, suster dari Keuskupan Amboina, saya ucapkan selamat datang di kota Tomohon, khususnya tidak seperti Yayasan Pendidikan Keuskupan Amboina yang sudah puluhan tahun umurnya, dan juga yayasan-yayasan yang lain. Yayasan Pendidikan Lokon baru berusia tahun kemarin merayakan 25 tahun berdirinya. Nah, yang unik dari yayasan ini adalah secara formal yuridis, yayasan ini mengikuti peraturan perundang-undangan nomor 16 tahun 2001 dengan tentang organ-organ yayasan seperti semua yayasan yang lain, tapi secara operasional memiliki struktur sendiri, yaitu ada ketua umum Bapak Daniel Korompis, sebelumnya oleh Pak Ronald Korompis yang adalah pendiri sekolah dan yayasan ini. Kemudian di bawah tengah sekarang, di sana kami punya sekolah itu adalah milik Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungan dan Gamoro. Di sana ada SD dan SMP dengan jumlah
siswa awal semester ini 1.139 orang. 100% anak Papua dan 100% tinggal di asrama seperti SMA di sini. Jadi jumlah yang besar sekali. Yayasan itu bukan milik Yayasan Lokon, tapi itu Yayasan Lokon dikontrak untuk menyelenggarakan. Kami hanya mengirim 6 tenaga dan guru sebanyak 36 orang, guru lokal dan guru internasional itu sebanyak 7 orang di SMA. Kemudian di SMA Pamong, berarti pembina di asrama ada 18 orang termasuk tenaga administrasi. Kemudian di SMP ada 27 guru dan 6 guru internasional karena ini tahun pertama Lokon menjalankan program internasional yang perlu bahasa Inggris. Siswa ada 189 siswa SMP dan diantaranya ada 98 yang tinggal di luar asrama. Jadi kalau SMA Lokon dari berdirinya tahun 2002 itu wajib di asrama. Sedangkan SMP boleh di asrama, boleh juga di luar asrama. Itu pilihan dari anak dan orang tua. Pamong yang mendampingi mereka ada 14 orang. Nah, selain guru-guru ini, guru-guru lokal dan internasional, masih ada juga guru Mandarin. Sekarang ada 3 orang. Satu di SMP, satu di SMA, dan ini karena sejak SMA berdiri memang ada mata pelajaran bahasa Mandarin. Dan karena itu kami merekrut guru-guru, memang guru dari Cina, dari Institut Confucius yang pusatnya di Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, itu beberapa perkenalan. Di bawah Yayasan Pendidikan Lokon, ya secara bisnis tidak, tapi secara operasional kita. Nah, terima kasih untuk waktunya. Saya juga mohon izin untuk berdiri kalau masih muda. Sebagai mantan murid yang baik mesti berdiri. Ini boleh sama dengan guru. Pastor Prof. Yong yang kami hormati dan banggakan, juga Pastor Anam Baru yang kami muliakan. Beliau di waktu pertemuan itu yang paling heboh ya. Yang lain-lain orang lupa, dan sebenarnya cuma yang pas 7 sekolah tersebar dari Provinsi Maluku Utara sampai Maluku, atau dari ujung Halmahera sampai ke daerah jauh. Dari 167 sekolah ada 10 SMA. Di dalam 10 SMA ini ada 2 di bawah Kementerian Agama, 2, jadi 8 di bawah Kementerian Pendidikan dan 2 di bawah Kementerian Agama, menjadi 10. SMP ada 24 dan TK ada 16 serta ada 117 SD. Banyak karena setiap kampung itu 1 SD. Dari 167 sekolah ini menyebar di seluruh Keuskupan dan dibagi dalam 7 wilayah yang dikepalai oleh seorang direktur. Dalam diskusi dengan Prof. Yong, saya menyampaikan niat baik Bapak Uskup Amboina, Mas Yurino, dan juga memasukkan beberapa hal, termasuk masih barangkali tugas. Jika untuk kepercayaan, Bapak Agus Kupas itu siap, Bro. Suster Carla dan Suster Yohana dan 1 Kepsek, Suster berdiri ya, para bab, SD 3 di Lampung, jadi
Jadi program YPK itu tidak pernah kami buat sendiri-sendiri. Saya selalu merangkul semua, maka selalu mereka semua itu. Anggap saja YPK itu ganti M saja, langsung MPK. Demi kebaikan bersama mari kita jalan. Jadi beberapa sekolah sudah tidak apa karena Prof. Yon juga menjadi konsultan untuk sudah di sana kan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yayasan Askara punya 15 sekolah, 9 TK, 3 SD, 1 SMP dan 2 SMK. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Asisten. Yang terakhir memperkenalkan diri sendiri, Mas Toryo. Mas Toryo ini yayasan kan Mas Toryo online. Beliau menjadi pengawas, Pak Besar kita baca di sini. Sejak awal sini. Tadi kalau tidak datang, repot. Tidak pengawas bisa. Kok habis. Silakan. Saya setelah tadi saya diangkat sebagai ketua yayasan di Yayasan Siswa di Malanggur, membawahi satu sekolah saja, SMK Siswa di Malanggur dengan 7 jurusan dengan jumlah siswa sekitar 800 siswa. Dan salah satu pengawas saya yang mewajibkan saya datang ke sini karena Pengawas utama. Baik, terima kasih Mas Toryo. Dan itu yang menjadi kekuatan kami. Dan 25.000 siswa. Memang itu kekuatan besar. Saya lihat dari waktu ke waktu dia tetap, Mas Toryo. Jadi itu JPK ini dia lumayan karena memang dikontrol sedikit ketat. Walaupun tidak di kampung tapi bilang supaya tambah anak supaya masuk sekolah bisa yang kurang. Oke, sedangkan yang lain tadi sudah diperkenalkan. Yang paling terakhir adalah tujuan pertemuan kita di tempat ini, bagaimana di surat kita ada di sini untuk mendengar pencerahan, pengalaman, tata kelola yayasan secara keseluruhan, sekolah-sekolah, dan juga impian Keuskupan Amboina di setiap kolese ada asrama. Itu mulai kita buat ada mimpi, kita ada mimpi supaya maju, ada mimpi nanti tinggal di depan. Jadi mudah-mudahan dengan belajar bersama, peserta muda semua, direktur bisa lihat bagaimana orang mengelola sekolah baik, mengelola asrama dengan baik untuk tujuan Keuskupan di waktu yang akan datang. Terima kasih Mas Toryo dan semua yayasan umum maupun Ibu Badan Pengurus yang maupun Desa Betari dan juga Pak Direktur sudah bersedia menerima kami. Terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Safe. Agus yang sudah memperkenalkan seluruh anggota rombongan dari Keuskupan Amboina. Tadi dalam perkenalan Direktur Operasional Umum urusan di belakang, jadi tidak hadir, tapi sekarang beliau sudah hadir, yaitu Bapak Dolfi Romanta. Beliau ini bertanggung jawab untuk seluruh fasilitas, seluruh layanan layanan di sekolah maupun di asrama dengan kelompok karyawan yang paling besar ada di bawah. Pemberdayaan sumber daya manusia, kemudian tentang strategi penataan sistem pembelajaran dan penjaminan mutu, kemudian meskipun dengan kesadaran sepenuh-penuhnya atas perbedaan antara Yayasan Pendidikan Lokal yang Anda kunjungi sekarang dengan situasi di Keuskupan Amboina. Perbedaan pertama adalah perbedaan secara geografis. Tadi kita sudah dengar setiap direktur kolese itu membawahi sekian banyak sekolah. Mungkin yang dari segi jumlah sekolah yang dekat dengan lokal hanya Yayasan Siwa 5. Yang lain semua itu ada sekian banyak sekolah. Kami punya kantor perwakilan di Timika, itu pun hanya membawahi SD dan SMP masing-masing satu sekolah, tetapi kepala sekolahnya satu. Kita baru sedang mempersiapkan untuk tahun ajaran depan, itu SD punya kepala sekolah sendiri dan SMP punya kepala sekolah sendiri, dan mitra kami di sana sementara mempersiapkan pembukaan SMA juga. Baik, pertama tentang sumber daya manusia.
prinsip Yayasan Pendidikan Lokon di balik strategi pemberdayaan sumber daya manusia adalah kualitas. Karena kualitas pendidikan itu sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusia. Kualitas dari semua aspek. Dari aspek intelektualnya, dari aspek pedagoginya, dari aspek kepribadiannya, aspek mental spiritualnya, aspek sosial komunikasi, dan semuanya itu diperhatikan oleh yayasan. Dan dengan prinsip itu kami mempunyai sistem rekrutmen karyawan termasuk guru dan pamong. Pamong itu berarti yang di asrama, dengan sistem yang cukup ketat. Kami mulai dengan kalau ada kebutuhan di sekolah atau di asrama atau di unit kerja yang lain, misalnya di dapur atau di laundry, itu kebutuhan itu akan disampaikan kepada direktur personalia. Nanti akan lebih bagus kalau ada diskusi dengan kepala sekolah langsung dengan ini. Tapi ada beberapa catatan yang ingin saya mau sampaikan seputar dengan poin B. Catatan pertama, kombinasi kurikulum present and Excel dengan kurikulum merdeka. Jadi tidak berdiri sendiri, tetapi dua kurikulum ini coba dikombinasikan. Kenapa begitu? Karena memang Lokon harus mampu bersaing. Nah, kriteria persaingan itu salah satu adalah bahasa Inggris. Karena itu di kita memang sudah dicanangkan sekolah ini menjadi sekolah bilingual. Guru-guru mengajar dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk mata-mata pelajaran tertentu, bahasa Indonesia itu ya harus dengan bahasa Indonesia. Tapi mata-mata pelajaran lain sudah diusahakan dengan bilingual. Dan kurikulum present and Excel ini kita baru mulai satu semester, ini semester kedua ya Pak Cik. Kita baru masuk ke semester kedua. Memang pertama kita mengalami beberapa kesulitan, tetapi sekarang sudah mulai kelihatan wajah sebenarnya dari kurikulum present and Excel yang coba kombinasi dengan kurikulum merdeka. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang ini nanti bisa dijawab oleh kepala sekolah dan bagian wakil kepala sekolah kurikulum. Kemudian kita juga mengusahakan itu English environment di sini. Jadi kadang-kadang ada siswa yang akan menyapa Bapak Ibu, Pastor, Frater itu dengan bahasa Inggris. Itu harus kita mesti siap. Kalau kalangan guru itu dalam tanda petik itu sudah wajib ketemu dengan siapa berbahasa Inggris. Karena kita mencoba untuk bilingual. Sebenarnya bisa juga tambah jadi trilingual. Cuma yang satu ini takut. Kita juga dalam rangka regenerasi guru, maka kita juga mencari tenaga-tenaga guru dari sekolah kita sendiri. Siswa-siswa kita yang kita lihat yang memang ada beasiswa dan mereka-mereka yang berkemampuan secara akademik dan berkepribadian bagus, mereka itu kita beri beasiswa. Pak Anito, Pastor, Frater, Elder, Bapak Ibu, saya yakin ini profesional di bidang pendidikan, jadi anggaplah ini sharing dari kami. Dari awal persekolahan Lokon termasuk SMP Lokon yang saya pimpin itu mengimplementasi, menerapkan kurikulum nasional plus. Kenapa plus? Karena memang sejak awal saya yakin juga dengan SMA Lokon kita tidak sepenuhnya hanya melaksanakan kurikulum nasional. Makanya saya bilang di sekolah Lokon itu menerapkan kurikulum nasional plus. Plusnya itu adalah kurikulum berbasis kehidupan.
semakin mengintegrasikan sehingga kami sekolah Lokon juga memiliki kurikulum khas. Coba bikin modul sendiri. Yang saya beli itu cuma buku referensi. Saya suruh kepada guru-guru coba cari buku yang berbobot, yang bagus, jadi bahan referensi itu kamu buat. Sejauh saya mengurusi SDM sejauh ini, karena sebelumnya ada Pak Martin, kemudian saya sejauh ini saya mengikuti peraturan yang ada. Bagi ini kalau bicara tentang guru ya, bagi guru-guru yang memiliki kemampuan, kami buka kemungkinan untuk melanjutkan studi. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kemampuan itu? Dan kami tambah satu, standar integritas. Jadi begitu mendaftar datang dengan materi sudah ada integritasnya, fakta integritasnya sudah jelas. Silakan Bu Dir, satu. Terima kasih. Saya akan menambahkan apa yang Pak Tri sampaikan. Jadi pegawai atau karyawan yang masuk, guru itu kita punya aturan, buku peraturan karyawan yang isinya tidak begitu jauh dengan undang-undang tenaga kerja. Jadi di buku peraturan itu jelas tertera semua hak dan kewajiban karyawan. Guru, terutama guru, begitu mau dikontrak jadi karyawan tetap, itu jelas sekali tertulis di fakta integritas. Untuk semester kemarin, kami melaksanakan beberapa bidang: seni, olahraga, sains, bahasa, dan ada juga yang masuk kategori lain-lain. Nah, untuk seni itu sendiri kami memiliki vokal, gitar, menggambar, melukis, band, kolintang. Kolintang masih belum jalan tapi sudah dibuka ekskulnya, marching band, dan kor. Kemudian olahraga, ada basket, futsal, sepak bola, bola voli, renang, bulu tangkis, tenis meja, dance, catur. Lagi antri untuk minta dibuka itu atletik dan boxing. Kualitas kita. Ya biasa sama dengan guru, tapi terutama yang kamu kualitas. Tidak mungkin orang tua mau kirim anaknya ke sini habiskan 6 juta 1 bulan untuk sesuatu yang murah. Mesti kualitas. Termasuk yang spiritual itu. Misalnya datang misa. Jangan pernah biarkan anak-anak datang terlambat. Jangan. 5 menit sebelum misa sudah harus dibuat. Kalau mulai saya bilang jangan tambah 1 detik, tidak kurang 1 detik. Tek, mulai. Nah, seperti itu. Misa itu harus ada slide-slide yang kalau tidak bagus ganti cepat, buat yang bagus. Pun selalu yang terbaik seperti itu. Pastor-pastor itu saya biar jangan kembali ke 30 menit. Kau ini jatuh panjang-panjang dan siap. Jangan asal omong. Kebetulan teman-teman saya itu pasti kalau kurang saya tulis baru-baru. Nanti boleh artinya ya seperti itu. Untuk misa harus ada sapaan mereka. Begitu pula dengan meditasi. Saya ya para banyak saat marah-marah mereka sampai marah-marah maksudnya supaya kualitas tinggi. Jadi misalnya meditasi jam 5:55 menit sampai jam 6 menit. Jam 5:55 itu mereka dan posisinya harus dalam posisi lurus kiri kanan depan belakang semua lurus. Nah itu kan namanya pembina. Jadi jangan lepas dari suka-suka saja. Membantu kita untuk itu. Nah, kita sharing pengalaman penanganan untuk siswa Papua teristimewa. Kita di asrama saat ini Papua sekitar 80 YPMK dan tambah Papua reguler itu sekitar
sekitar 115 siswa Papua. Nah, pernah ada sharing kali lalu yang dari Semarang, ya, sharing perkumpulan kepala-kepala Sama SMP bulan Juli genap 10 tahun, tetapi untuk pengalaman kami di asrama, memang ketika siswa masuk itu kami wawancara dengan orang tua. Nah, di situ banyak orang tua mengharapkan kalau kita mau cari sekolah dengan pendidikan akademik baik banyak. Tetapi kalau untuk pendidikan karakter, ada beberapa orang tua mereka sudah search dan ternyata mereka dapat di Lokon. Nah, bagaimana kami membangun itu pendidikan karakter anak-anak? Karena kita tahu bersama ketika anak-anak itu datang itu dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada yang dibina dengan lembut, ada yang dibina dengan keras oleh orang tua. Nah, ketika datang di asrama, ada yang temannya biasa di rumah bicara terlalu kasar, ada yang lembut. Tetapi ketika ditemui ada yang hatinya lembut, selalu mama semua pindah di sekolah kita. Kita tak tahan di sini karena tapi teman itu dia berbicaranya itu terlalu kasar. Boleh dicari di itu 5 pilar, tapi saya baca saja untuk 5 pilar. Pilar pertama, aku ada karena kita ada. Pilar kedua, berpikir positif. Pilar ketiga, ketekunan. Pilar keempat, kerendahan hati. Dan pilar kelima, takut akan Tuhan. Jadi di samping moto Veritas Virtus Fides tadi, 5 pilar inilah yang menggerakkan kita. Saya akan tertarik kedua juga yang tentang pertanyaan kalau ada yang masuk PNS. Pertama, kita tidak saling belajar. Yang saya sangat kagum, mungkin tadi Pastor yang wow, sekarang saya yang wow. Dan itu wow. Dan satu direktur 30 sekolah. Oh, kami satu sekolah, satu yayasan, 5 direktur, 2 kepala sekolah, 2 kepala asrama, ada wakil-wakil yang lengkap. Kesempatan sekedar informasi awal, saya sebagai salah satu ditunjuk dipercayakan sebagai salah satu direktur yang membawai bidang profesional umum dan mengurus ya tadi kalau di kementerian ada Menko macam-macam, Menko Polhukam dan ada 107. Ya. Ini mengurus banyak hal termasuk pemeliharaan bangunan, pengembangan fasilitas. Dapat disebutkan satu persatu, namun kami sebelum menutup ada 2 hal. Yang pertama, kami minta salah satu dari rombongan mungkin untuk nanti doa penutup dan juga sekaligus doa makan. Nah, lalu yang kedua, sudah dapat banyak ilmu tadi, namun sepertinya waktu kalau membahas pertanyaan sebelumnya sepertinya sampai besok juga tidak selesai. Nah, jadi mungkin boleh nanti saat sesi ramah tamah bisa saling bertukar nomor handphone juga. Oke, senyum terbaik 1, 2, 3. Oke, boleh minta tolong jarinya sama dengan logo-logo ilustrasi. Ini tidak ada hubungan dengan politik ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mantap sekali. Baik, terima kasih. Inilah persekolahan Katolik SMA Lokon di Tomohon, Manado, Sulawesi Utara. Hari ini kita mengunjungi persekolahan Katolik Santo Nikolaus Lokon di Tomohon, Manado. Kita akan mencoba untuk melihat ruang-ruang yang ada di sekolah ini.
Ini adalah salah satu ruang kelasnya. Woi, keren sekali. Ini adalah salah satu ruang kelas di SMA Lokon Tomohon, Manado. Wah, kursi dan fasilitasnya bagus sekali. Wow, keren. Ini adalah toiletnya. Ini adalah salah satu ruang kelasnya. Nah, ini adalah UPT, perpustakaan. Ini adalah halaman tengah dari persekolahan Santo Nikolaus Tomohon, Manado. Inilah suasana sekolah di SMA Santo Nikolaus Lokon Tomohon. Jam istirahat. Siswa lagi berdiskusi. Inilah suasana persekolahan Santo Nikolaus Lokon Tomohon. Yang ayah, our Filipino teacher. Oh, are you from Philippines? Yes, Philippines. Oh. Good afternoon. Ron. Nice to meet you. Wow. You're English teacher? My chemistry. Oh, chemistry. Yes, grade 10. Oh. Okay, I just want to know more about students here. Because the teacher explain material for English. Sorry? The teacher explain material, full material in English? Yes, in-person curriculum. In-person curriculum? Yes. Oh. Are you sure the students understand everything? Actually, I'm a new hire teacher last week. Yeah, I'm only a new teacher here. Oh. Yes. So are you sure when the teacher explain material in the English and students can follow? According to them, yes. So far. So far. Yeah, because I entered to the classroom and I tried to interview some students. They are from Papua, and the students said that when the teacher explain material in the front of the classroom, and some of students feel confused, they didn't understand everything about. Because it's new curriculum, right? Oh, it's new curriculum. Yes. Oh. Maybe 40 or how many percent students understand English? I'm when not the teacher... sure because I'm not yet in the class. Oh. Because I'm a new hire teacher. Oh. Yes. Maybe you can ask some other Philippine teachers, but you're not yet here. Oh, wise. Okay, thank you. Okay, welcome, sir. Nah, ini saya lagi wawancara guru chemistry. Yes. Ya, guru kimia di
SMA Lokon, dia menceritakan bagaimana siswa itu kadang mengerti tapi ada yang tidak mengerti bahasa Inggris. So I explain about the teacher, when the teacher explain material to the students in the front of the classroom, then some of students understand but some of them didn't understand. Yeah. So this is the classroom situation. Okay. Thank you. Okay, you're welcome, sir. Nice meeting you. Nice meeting. Nah, ini adalah lokasi dari SMA Santo Nikolaus Lokon. Ini bagian asramanya. Tadi kita sudah masuk ke sekolah bagian kelas dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian asramanya. Luar biasa. Wow. Fasilitasnya luar biasa. Oh, ini asramanya. Ada kamar-kamar tidurnya. Jadi hari ini kita berkunjung ke sekolah, salah satu sekolah terkenal di Sulawesi Utara, namanya adalah SMA Santo Nikolaus Lokon, yang dikenal dengan SMA Lokon. Sekolahnya keren sekali. Ini adalah bagian halamannya sangat luas sekali. Fasilitasnya sudah kelas wahid. Wah. Ini bagian asramanya. Wow, keren sekali. Ini adalah bagian asramanya. Luar biasa. Wah, halamannya sangat luas. Hijau. Luar biasa. Wow, keren sekali. Kita bisa melihat di belakang sana, halamannya sangat luas dan hijau. Ini adalah bagian asramanya. Tadi kita sudah berkeliling ke ruang-ruang kelas, dan sebagai informasi, tempat ini atau di sekolah ini menggunakan bilingual. Jadi gurunya dan siswanya berbicara dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Bahkan ada satu program khusus di mana itu adalah semuanya full bahasa Inggris. Dan guru-guru bahasa Inggris itu didatangkan dari Filipina. Tadi saya sempat wawancara dengan para guru dari Filipina dan juga bahasa Mandarin. Kita masuk lagi di ruangan yang lain untuk melihat bagaimana asrama di SMA Lokon. Di bawah. Oh, ini asrama Putri Ustaz. Kamarnya di bawah, ini ruang belajarnya. Boleh lihat contoh kamarnya ya. Yang pasti rapi, Pak. Kalau ladies pasti rapi lah. Kalau bapak-bapak atau laki-laki
adalah asrama. Ini asrama laki-laki atau perempuan? Ini perempuan. Oh, perempuan. Ini Romo kah? Romo. Ya, Romo ini perempuan. Ada dua. All for this. Sebentar Pak. Cakep. Iya. Punya karakter dia yang mendampingi dari kelas 10 sampai kelas 12. Di perkembangan siswa itu dibuat catatan. Itu ada pelanggaran itu beri pembinaan. Satpam di bawah. Sama Lokon, penjaga Gunung Lokon. Oh, ini kapelnya, gerejanya. Yang ini terus langsung. Kalau kita pun di Bogor ya biasanya. Ini adalah lapangan sepak bolanya. Selamat sore. Pangkas. Ini adalah latar belakang Gunung Lokon, dan ini adalah lapangan sepak bolanya SMA Lokon Santo Nikolaus. Kita akan masuk ke kapelnya. Ini adalah lapangan sepak bola di SMA Santo Nikolaus di Tomohon, Sulawesi Utara. Dan ini adalah gereja atau kapel Santo Nikolaus. Ini adalah kapel Santo Nikolaus SMA Lokon. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat secara lebih dekat gerejanya seperti apa, guys. Dan ini adalah gerejanya. Dan ini adalah gereja Santo Nikolaus di SMA Santo Nikolaus Lokon. Dan ini adalah Gua Maria di SMA Lokon. Nah, ini adalah tamannya. Anda kita dengan peseragu. Dan ini adalah kapel Santo Nikolaus SMA Lokon di Manado, Sulawesi Utara, tepatnya di Tomohon.
ke jauh dulu, saudara. Lihat mama jauh dulu baru habis balik. Woi, gereja Santo Nikolaus. Macam Papua lagi jalan sana, guys. Kakak. Iya, kakak kita sudah keluar dari Lokon. Nanti kami turun di tempat tadi saja, kakak ya. Oh, di tempat tadi? Iya. Nah, kami tunggu kakak jemput. Iya. Saya mandi dulu, Suster ya? Iya. Mandi dulu. Iya. Iya. Iya, baik. Terima kasih. Oke, iya. Iya. Kita turun di Skolastika saja. Sudah tarik dulu. Because the principal explained more about you, and I just want to say something about your school. So you have to answer my question. Why you choose this school? Why? Because in the Papua, in the other places of Indonesia, there are a lot of school, and I just want to know about the reason why you choose this school. Okay. Brother in Oh, your brothers in here. Oh, yeah. How about you? Hah? Kenapa sampai kamu mau sekolah di sini? Kenapa kau mau sekolah di sini? Kau tidak pilih sekolah lain? Nah, sekolahnya bagus. Sekarang sekolahnya bagus. Kenapa? Karena bisa dapat banyak pengalaman di sekolah ini, terus bisa sangat membantu. Oh, kenapa kau sekolah di sini? Because it's really good school and then the facility is really good. Oh, it's good. And the scholarship, of course. Okay, thank you first for the question. Thank you. Thank you, sir. Okay.